Ini part ke-44 membaca buku Alibaba halaman ke-332. Mempekerjakan orang. Alibaba terus mempekerjakan semakin banyak orang setiap tahun seiring perkembangannya. Dalam tahun-tahun belakangan, penerimaan kerja ini dicirikan oleh kebutuhan akan lebih banyak personal teknik yang mengajak orang-orang di luar perusahaan untuk merasakan bahwa Alibaba sedang bergeser dari orientasi bisnis menuju orientasi teknologi. Bagaimanapun juga, sebagaimana yang dikatakan pejabat kepala teknik Alibaba Wang Jian, cara bisnis dikembangkan telah mendatangkan problem-problem teknis tak terduga yang menimbulkan kebutuhan akan keahlian teknis. Tentu saja bahwa benar Alibaba menghadapi problem yang belum pernah ditangani siapa saja, sehingga perusahaan itu harus merancang cara sendiri untuk menangani problem tersebut. Hasilnya adalah berbagai solusi kreatif yang sedemikian sering diterapkan dan menciptakan solusi merupakan kemampuan yang ditekankan oleh kelompok itu secara keseluruhan. Salah satu contohnya, banyak perusahaan yang menggunakan Hadop, sebuah bentuk sistem kerangka dasar yang didistribusikan tetapi tidak bisa menangani laju super cepat pertumbuhan data Alibaba. Karena itulah Alibaba menggunakan Flying Apsaras untuk platform komputasi cloud-nya yang sudah melampaui Hadop. Oracle yang digunakan sebelumnya sudah tidak berguna di Alibaba. Perusahaan menggantinya dengan Ocean Base, sebuah sistem yang dikembangkan sendiri oleh perusahaan dilengkapi dengan MySQL yang dikonfigurasi ulang. Komputer-komputer skala kecil IBM selalu menjadi merek untuk fungsionalitas tinggi, tetapi itu pun sudah digantikan oleh perangkat keras yang dibuat Alibaba sendiri. Alibaba memiliki sebuah tim internal yang memfokuskan diri semata-mata pada optimalisasi dan revisi sistem Linux untuk penggunaan internal. Alibaba mempunyai sistem Linux yang dibuat sesuai pesanan untuk keperluannya sendiri. Alipay memproses puluhan juta transaksi setiap harinya dengan total transaksi mencapai puluhan miliar. Bisnis perusahaan itu menghendaki solusi keamanan eksklusif. Mengingat level aktivitas ini, Alibaba tidak hanya menghendaki personel teknis, melainkan juga pemikiran yang sangat kreatif. Peluncuran sebuah rencana yang disebut Astar, singkatan dari Alibaba Star, adalah puncak hasrat Alibaba untuk menarik personel teknis inovatif. Pada tahun 2013, Ali menyeleksi 10 peserta latihan dari lulusan perguruan tinggi yang masuk perusahaan untuk berpartisipasi dalam sebuah acara pelatihan. Ali mengirim mereka untuk menangani tantangan paling besar proyeknya, di mana kepala tim teknologi bertanggung jawab langsung atas mereka dan berfokus pada pelatihan. Paket kompensasi bagi orang-orang itu adalah 600.000 RMB, gaji tahunan tanpa batas pertambahan, sejumlah tertentu opsi saham, dan mendapatkan sebuah hukou Beijing untuk orang yang bersangkutan. Paket kompensasi murah hati ini melampaui apa yang ditawarkan oleh perusahaan-perusahaan lain, tetapi hal-hal yang disyaratkan untuk mencapainya juga sangat ketat. Para kandidat harus melewati wawancara tatap muka dengan pejabat teknis kepala Alibaba untuk menuju sejumlah pertimbangan. Sehubungan dengan sifat kompetitif, apakah orang yang bersangkutan bermaksud mencapai tujuan tertinggi dalam keunggulan teknis, dan apakah dia memenuhi syarat untuk menjadi seorang ahli dalam bidangnya dan kompeten untuk menulis tentang itu. Dalam hak teknologi, apakah orang itu menunjukkan gairah dan larut dalam bidangnya dan ingin menemukan solusi-solusi teknis dimanapun ada kemungkinan. Sehubungan dengan pengalaman empiris, apakah orang itu adalah jenis yang mau berbicara tentang tentara di atas kertas atau yang membereskan segala sesuatunya, dan apakah dia menjadi anggota inti suatu proyek karena cakap dalam menyelesaikan persoalan. Sehubungan dengan cara berpikir logis, apakah orang itu mampu mendefinisikan sebuah isu kunci dalam situasi yang kompleks, apakah dia memikirkan seluruh aspek isu-isu yang mendasari, apakah dia mampu sampai ke tujuannya melalui jalan yang terstruktur dan logis. Sehubungan dengan pendekatan terhadap pembelajaran, apakah orang itu punya rasa ingin tahu yang cukup kuat tentang hal-hal baru, dan bisakah dia menyerap dengan cepat hal-hal baru tersebut ke dalam caranya menstrukturkan sebuah pendekatan konseptual.
Kualifikasi inovatif semakin ditekankan dalam penempatan kerja dan prosedur-prosedur peninjauan jabatan-jabatan lainnya juga. Dalam wawancara personal pengendus resmi, seorang pegawai ahli berpengalaman yang memeriksa apakah pemohon memiliki bau ahli atau tidak, memusatkan perhatian terutama pada apakah orang yang bersangkutan mempunyai rasa ingin tahu yang tinggi atau tidak, memiliki gairah alami untuk memahami segala sesuatu, dan hasrat kuat untuk mengetahui apa yang belum diketahui di dunia ini. Hal ini dilakukan sebagai pelengkap dari upaya mengetahui hal-hal norma tentang orang yang bersangkutan, ambisi, minat, kesan terhadap misi, kemampuan bekerja sama dengan tim, dan sebagainya. Pelatihan, penelitian, dan pengembangan. Alibaba mengerahkan banyak upaya untuk melatih sumber daya manusianya selama masa beku internet pada tahun 2003 dan dalam krisis ekonomi global pada tahun 2008, ketika perusahaan-perusahaan internet dan bahkan sebagian besar perusahaan berada dalam keadaan kritis. Alibaba memilih waktu ini untuk berinvestasi pada sumber daya manusia. Perusahaan itu mulai menjalankan apa yang disebut Neigong dan meningkatkan pelatihan personel. Sampai saat ini, Alibaba sudah menciptakan sebuah proses pelatihan yang kokoh dan sistematis. Alibaba menjadi sebuah organisasi tipe pembelajaran yang menjadi persyaratan utama jika ingin agar inovasi saat ini meraih keberhasilan. Berikut ini adalah dua kasus yang mengilustrasikan bentuk unik pelatihan Alibaba. Karnaval teknologi. Pentingnya kemajuan teknis bagi Alibaba sudah diuraikan di atas. Karnaval teknologi adalah sebuah platform yang memungkinkan orang berkumpul bersama, berinteraksi, dan saling belajar. Karnaval ini dimulai oleh beberapa insinyur di Alibaba Group yang tergila-gila pada teknologi. Diselenggarakan di Hangzhou pada bulan Juli setiap tahun, forum ini sudah berlangsung selama 3 tahun berturut-turut. Pada tahun 2013, partisipan bertambah dari jumlah awal 1.600 menjadi 3.400 orang. Acara itu meraih sukses besar. Para insinyur perangkat lunak dari banyak negara berkumpul untuk membahas apa yang terjadi di industri dan apa yang akan dihadirkan masa depan. Mereka membahas desain kerangka HTML5 dan masalah-masalah lain. Karena seluruh peserta adalah orang-orang R&D papan atas, kesan pertempuran aktual sangat terasa dan acara itu menjadi terkenal karena membagikan isi yang benar-benar berguna dan menyelesaikan kerja nyata. Alibaba juga memelihara kemampuan untuk belajar sendiri dalam organisasi dengan merancang berbagai macam sistem dan lembaga. Pertama, Alibaba membangun balai-balai pelatihan di taman kampus. Masing-masing balai bisa menampung 80-100 orang dan mempunyai seperangkat lengkap fasilitas pembelajaran. Kedua, tiap departemen bisnis menyelenggarakan sesi pembelajaran dengan interval reguler di mana para ahli spesialis diundang untuk membahas masalah-masalah spesifik. Ketiga, jaringan internet Alibaba memiliki sebuah platform pembelajaran mengandung materi-materi kuliah yang diajarkan oleh para ahli dari dalam maupun luar perusahaan. Para pegawai diberitahu tentang kuliah spesifik melalui surel massal atau pemberitahuan internal dan peserta dibatasi dalam jumlah tertentu. Sesi kuliah selalu penuh. Bahasan kuliah merentang dari data besar hingga internet nirkabel dan dari asuransi sampai pariwisata individual. Keempat, orang-orang di jaringan internal bisa mengunggah dan mengunduh bahan-bahan pengajaran sehingga ini menjadi sumber daya yang dibangun bersama oleh lebih dari 20.000 orang-orang ahli. Pada Juni 2014, sumber daya ini sudah memiliki 15.000 produk. Kelima, begitu proyek-proyek besar diselesaikan, tim akan meninjau proses untuk memetik pelajaran dari situ. Evaluasi kinerja dan kompensasi. Alibaba mungkin adalah satu-satunya perusahaan di Tiongkok yang menempatkan evaluasi atas kode nilai-nilai seorang pegawai setara dengan evaluasi atas kinerja bisnisnya. Kebanyakan perusahaan dipandu hanya oleh hasil-hasil bisnis. Alibaba berbeda, yang menggunakan dua koordinat vertikal mengukur hasil-hasil bisnis, sedangkan koordinat horizontal mengukur nilai-nilai personel. 6 pedang dibagi lagi menjadi 30 produk yang lebih kecil, masing-masing memiliki pemeringkatan potensial. Jika kinerja bisnis seorang cemerlang tetapi nilainya
tetapi nilai-nilainya tidak memenuhi yang disyaratkan, maka hal itu disebut anjing liar. Anjing liar harus dimusnahkan. Jika nilai seorang cemerlang tetapi hasil bisnisnya tidak, ini disebut kelinci putih kecil. Kelinci putih kecil juga harus dimusnahkan. Dalam sistem pemeringkatan perusahaan, 50 poin disediakan untuk hasil-hasil bisnis dan 50 poin untuk nilai-nilai. Jika nilai buruk, orang yang bersangkutan pasti diminta keluar. Namun, jika hasil bisnis buruk, orang yang bersangkutan mungkin diberi kesempatan lagi. 20% orang di Alibaba diizinkan mencapai tingkatan lebih tinggi dalam gaji. Bonus dan promosi. 70% orang mendapatkan peningkatan rata-rata gaji dan bonus. 10% tidak diberi bonus, sementara sebagian mungkin diminta berganti posisi, mungkin diturunkan atau mungkin diminta keluar dari perusahaan. Inilah aturan 271. Karena insentif yang kuat ini, perusahaan mencapai kesan kohesi luar biasa. Pada tahun 2013, Alibaba meluncurkan sebuah pembaruan dalam sistem evaluasi kinerjanya. Sistem ini memiliki banyak detail spesifik, tetapi juga meliputi 2 poin utama yang berkaitan dengan inovasi. Pertama, aturan 271 menjadi aturan 361. Di balik perubahan ini ada hasrat untuk menarik lebih banyak pegawai cemerlang dan keragaman lebih besar untuk memberi dukungan bagi strategi-strategi inovatif. Bagian penting lainnya dari pembaruan itu adalah memoderasi efek KPI terhadap penilaian seseorang. Ini sejalan dengan penyesuaian strategis dan perubahan organisasional pada tahun 2013. Di tingkat grup, volume dagangan bruto GMV dalam sebuah periode dan KPI tiap departemen bisnis dipisahkan sedemikian rupa sehingga masing-masing departemen bisa memutuskan sendiri apakah tim yang berada di bawahnya harus dinilai di tingkat yang sama atau tidak. Dalam perusahaan-perusahaan tradisional yang beroperasi pada basis yang stabil, pemburuan KPI memastikan agar operasi berjalan secara sangat efisien. Dalam sebuah lingkungan yang berubah-ubah dengan segera cepat, KPI bisa menjadi rintangan dalam memunculkan hal-hal yang sama sekali baru. Dalam situasi berubah-ubah, tidak ada yang tahu KPI apa yang masuk akal. Alibaba sangat memahami alasan dibalik itu dan karenanya mengambil risiko bereksperimen dengan evaluasi pegawai. Misalnya, inovasi itu sendiri sudah menjadi sebuah item penting yang dengan itu orang dievaluasi. Tetapi metode untuk melakukan evaluasi berlangsung dengan semacam sistem contoh kasus. Jika sebuah departemen bisnis bisa menjustifikasi nilai yang tinggi dengan mengatakan bahwa suatu inovasi membuka pasar-pasar baru dan diadopsi oleh konsumen, pertimbangan itu layak mendapatkan poin. Kesimpulan, membebaskan kewirausahaan akar rumput perusahaan. Dalam mengelola inovasi yang dikenal sebagai hukum 4P digunakan untuk menciptakan peluang-peluang bisnis, inovasi produk, inovasi proses, inovasi posisi, dan inovasi paradigma. Dalam 14 tahun eksistensinya, Alibaba meraih sukses besar dalam menerapkan keempat hukum ini. Yuebao, produk keuangan Alibaba, adalah contoh inovasi produk. Alipay itu sendiri adalah contoh inovasi proses. Cara Alibaba beralih dari penekanan pada dagang L menuju penekanan menjadi sebuah ekosistem dan platform berbagi data adalah contoh inovasi posisi. B2B adalah contoh inovasi paradigma transaksi perusahaan-perusahaan berukuran kecil dan mikro, juga model bisnis internet secara keseluruhan. Semua inovasi ini besar dan kecil menambah volatilitas dan daya kompetisi perusahaan seraya pada saat yang sama menciptakan nilai masif bagi usaha-usaha mikro Tiongkok dan bagi konsumen. Di balik semua hasil ini terdapat suatu usaha yang mendukung inovasi dan sekelompok orang yang percaya diri bisa mengembangkan kemampuan kreatif mereka dalam cara relatif tidak terkekang. Ketika kita menengok kembali pada unsur-unsur utama organisasi tipe inovatif yang disebutkan sebelumnya, dalam bab ini kita disaksikan bahwa Alibaba sudah bertindak tepat dalam beberapa hal. Alibaba menggunakan sebuah visi bersama, kepemimpinan, kehendakan untuk berinovasi, pengembangan personal yang terus-menerus dan berkesinambungan, dan kerjasama kelompok yang efektif. Di samping itu, Alibaba semakin banyak mencurahkan upaya dalam aspek-aspek lain seperti struktur organisasional yang sesuai, seluruh anggota berpartisipasi dalam inovasi,
dan memiliki sebuah organisasi tipe pembelajaran. Perusahaan ini menyadari bahwa membangkitkan kapasitas inovatifnya sendiri adalah hal yang sesuai dengan pertumbuhan dan reposisi strategis. Alibaba berusaha membuat dirinya menjadi sebuah organisasi tipe inovasi yang berlangsung mendukung inovasi melalui sistem dan budaya korporat. Perubahan paling mencolok adalah Alibaba beralih menuju penekanan lebih besar pada inovasi dari bawah ke atas dan sengaja berupaya untuk menstimulasi kewirausahaan akar rumput. Dalam periode terdahulu perusahaan itu yang kita lihat dalam Alibaba adalah kecenderungan untuk berfokus pada individu senior kunci yang memainkan peran menentukan dalam proses inovatif. Saat ini, partisipasi dalam inovasi oleh seluruh pegawai sedang menjadi tren. Misalnya, pembentukan Juhusuan pada tahun 2009 adalah sesuatu yang menyeruak dari level bawah perusahaan. Sementara itu, kompetisi diperluas hingga titik di mana pembaruan ekologisasi seluruh grup dan organisasi-organisasinya menyediakan lahan lebih gembur bagi inovasi-inovasi yang berlangsung dari bawah ke atas. Di samping itu, Alibaba berfokus pada penggunaan jaringan eksternal untuk memunculkan inovasi. Konkretnya, Alibaba membuka inovasi bagi vendor maupun konsumen. Pada tahun 2013, konsep operasional baru Taobao adalah memberikan panggung kepada para vendor dan membiarkan mereka beraksi sendiri. Di masa lalu, Taobao mengembangkan kategori-kategori produknya sendiri. Belakangan, ia menyerahkan klasifikasi jenis ini pada para vendor menurut teori bahwa mereka sendirilah yang paling familiar dengan konsumen. Hasilnya luar biasa menarik. Para vendor menyodorkan kategori-kategori penuh kesuksesan yang tidak pernah terpikirkan oleh orang-orang yang di dalam perusahaan. Taobao.com kini sedang dalam proses bereksperimen dengan mendelegasikan kewenangan lebih besar kepada para vendor. Di masa depan, ia akan menyediakan alat-alat pemasaran dan data dasar. Bagaimana peralatan ini akan digunakan sepenuhnya terserah pada para vendor itu sendiri. Edmund Phelps yakin bahwa membebaskan kewirausahaan akar rumput adalah sumber terbesar kemakmuran bagi suatu negara. Alibaba sedang berada dalam proses menggunakan tindakan-tindakannya sendiri untuk membuktikan bahwa membebaskan kewirausahaan akar rumput bisa menjadi sumber kemakmuran besar bagi sebuah perusahaan juga. Itu saja dulu guys. Besok kita akan membahas bab 8, rintisan-rintisan akar rumput adalah jalan untuk memperluas lapangan kerja. Halaman ke 341. Sekian. Bye-bye.